Ya, ini sudah ada sudah ada perwakilan perwakilan kelas A dan kelas A kelas dan B. kelas B. Kelas A Kelas apakah apakah sudah sudah ada? ada? Kelas A kah? Dari kelas B sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada Sudah ya. perwakilan. Oke, yang Oke, kelas yang A kelas sudah A ya. sudah ya. Oke ya, saya Oke, mulai saya aja. mulai aja. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya Jadi tidak saya menyiapkan tidak apa-apa ya. apa-apa Saya ya. cuma Saya mau bercerita aja ke aja ke Anda. Anda. Anda kan ini kan Ini kan semester semester ini ini waktunya waktunya pengajuan pengajuan judul ya. judul ya. Pengajuan Pengajuan judul judul itu itu mungkin ada yang bisa praktek buka online, online, Miss. Miss. Yang dari Dari mahasiswa. mahasiswa. Salah satu Salah mungkin. satu mungkin. Ada yang bisa share screen? Mungkin Valentino atau siapa gitu. Mohon maaf Pak, saya lewat HP Pak, karena untuk laptop tadi terkendala ya. Sudah. Oke. Ada yang lagi buka laptop. Soalnya harus pakai loginnya mahasiswa. Saya nggak punya. Saya pakai login koordinator PA. Ada yang pakai laptop. Saya Pak. Iya, silakan. Mari. Ini login yang ini ya Pak ya? Online Miss biasa masuk. Oke. Yang di bagian pengajuan GPA. Baik Pak. Loh, kok keluar? Mungkin jaringannya Pak. Oke. Ada yang lain mungkin yang pakai laptop yang bisa buka online, Miss. Oh, oke. Sip. Ya, coba Anda login. Oke, di bagian akademik ya, pengajuan judul. Pengajuan judul PA. Nah, jadi tugas Anda Anda di sini sudah dapat judul untuk aplikasi KP. Jadi kalau sudah judul pengajuan tugas. Waduh, belum tak set ya. Akhir setting pengajuan judul. Saya kok belum di-set. Pengajuan judul. Oh iya, saya belum di-set sama Pak Moko. Untuk yang angkatan baru ini. Wah, ya nggak bisa praktek ini berarti. Jadi di sini tugas Anda itu bikin judul plus deskripsi ya. Jadi judul dan deskripsi untuk apa namanya? Untuk project akhir Anda ini. Jadi Anda bikin maksimal 2 judul. Kalau bisa ketika Anda mengupload itu sudah memilih sudah memilih dosen pembimbingnya 1 dan 2. Jadi dosen pembimbing 1 dan 2. Itu ya. Terus nanti Anda bisa lihat kalau sudah dirapatkan, nanti akan kita lihat status persetujuan itu yang di sebelah kanan itu. Cuman ini di sini saya belum bisa merubah tanggal pengajuan judul karena ini harus diajukan dulu ke Pak Moko. Jadi kalau misalkan ini sudah bisa diubah, Anda nanti bisa ada tombol untuk mengupload tugasnya mengupload judul ke sini. Oke, saya kira itu sih sebenarnya. Jadi
Tugasnya yang paling gampang ya, kalau misalkan Anda tidak pingin jauh-jauh dari tugas KP ya mungkin bisa dari tugas KP yang Anda tambahkan fitur-fitur tertentu gitu ya. Jadi sudah misalkan Anda dapat apa gitu ya dari dosen KP, ya Anda tinggal tambah fitur-fitur. Pokoknya datanya itu kalau bisa ya jangan data yang rahasia gitu ya. Jadi yang memang terbuka oleh apa namanya oleh siapa aja gitu ya. Artinya tidak untuk umum. Itu saya kira bisa diajukan untuk tugas akhir ini. Saya kira itu. Cuman waktunya di sini kira-kira nanti Anda untuk pengajuan ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Karena kan saya butuh waktu untuk merapatkan. Jadi sepertinya itu saya memberikan deadline ke dosen-dosen juga ya untuk mengajukan judul PA itu sampai tanggal 2 September besok hari Jumat. Lah Anda kira-kira butuh waktu berapa lama? Jadi saya ngasih deadline ke dosen untuk pengajuan judul itu sampai 2 September. Masih bisa diperpanjang sih. Nah, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mengupload judul PA ini? Mohon maaf, saya ingin bertanya dulu sebelum itu. Yang itu tadi judul tugas akhir yang meniru aplikasi dari kerja praktek, sarannya itu apa? Berarti kita membuat aplikasi yang baru atau kita cuma menunjukkan aja kalau aplikasi KP-nya yang kemungkinan rahasia perusahaan? Anda kan punya dosen pembimbing kan di KP itu. Coba Anda tanyakan dosen pembimbingnya apakah proyek yang Anda kerjakan di KP itu layak untuk diajukan di TA. Kalau misalkan nggak layak, coba minta tambahan fitur ya. Barangkali nanti bisa diajukan di TA. Artinya Anda tidak kerja dua kali. Jadi Anda kan kerja itu tinggal meneruskan kerjaan KP itu diajukan ke PA. Maksud saya seperti itu. Jadi biar nggak kerja gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata dari dosen pembimbing ini nggak layak untuk diajukan di PA, sudah berarti Anda harus cari judul yang lain. Gitu ya. Satu lagi. Iya. Itu kan untuk yang tugas dari kerja praktek kan itu kan satu kelompok, jadi itu kelompok tugasnya sama. Itu nggak apa-apa kalau ada duplikasi judul proyek akhir gitu. Enggak bisa, biasanya dipecah jadi 3 judul. Nah, yang bisa memecahkan yang tahu kan Anda. Ya coba Anda bisa nggak judulnya KP itu dipecah jadi 3 judul yang berbeda. Misalnya seperti itu. Dan coba Anda tanyakan ke pembimbingnya, apakah judul yang Anda pakai di KP itu layak untuk diajukan sebagai judul PA. Ya baik, terima kasih. Iya. Ada yang lain mungkin? Ada pertanyaan lain? Jadi tugas Anda sementara ini hanya cari judul, kemudian cari 2 dosen pembimbing ya. Gunanya apa sih dosen pembimbing ini? Gunanya adalah untuk membela Anda nanti ketika saat rapat judul. Karena kan judul yang Anda ajukan itu kan tidak semuanya diterima. Kan harus melalui kayak mekanisme seleksi gitu ya. Yang menyeleksi itu ya di rapat judul itu. Jadi dosen yang bagian membela judul Anda itu ya biasanya adalah pembimbingnya. Kalau misalkan Anda tidak punya pembimbing ya susah nanti. Yang bela nggak ada tiba-tiba langsung dicoret gitu ya. Kalau misalkan ternyata deskripsi yang Anda paparkan di mana itu di pengajuan judulnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen misalnya seperti itu. Oh iya, saya lupa. Tolong bukakan webnya IT-Pen.id ya. Sekalian it.pens.id. Di sana itu ada format untuk pengajuan judulnya. Di bagian dokumen kalau nggak salah. Coba Anda masuk ke bagian dokumen.
dokumen ada template project akhir. Sudah ketemu? Nah, itu ya. Jadi ada macam-macam itu. Kalau Anda lihat ada panduan buku TA D3 TI itu yang harus Anda harus Anda pakai sebagai acuan. Ya. Terus format pengajuan judul PA. Nah, ini yang Anda kerjakan. Anda mengajukan maksimal 2 judul ya. Pakai format pengajuan judul PA. Terus untuk panduan bukunya Anda cari panduan buku LA itu laporan akhir ya D3TI. Kemudian nanti kalau sudah disetujui, Anda bikin proposalnya itu yang ini ya. Pakai panduan proposal LA D3TI. Ya. Semuanya sudah lengkap ada di sana. Anda bisa download dan cek isinya seperti apa. Gitu ya. Tapi nunggu kabar dulu ya, karena saya harus lapor ke Pak Moko dulu untuk untuk men-setting tanggal pengajuan judul. Nah, makanya saya tawarkan ke Anda, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mengajukan judul? Apakah satu minggu cukup? Nah, ini. Apa ini? Subhan tanya KP-nya sampai akhir bulan Desember. Apa boleh periode pengajuan judul hingga akhir Desember atau Januari? Mengingat judul yang didapatkan dari SKP, jadi mungkin. Oke. Ini kita jalannya paralel ya. Jadi jangan menunggu sampai KP Anda selesai. Karena rapat judul itu butuh waktunya itu tidak bisa dadaan. Biasanya rapatnya juga berkali-kali, tidak satu kali langsung selesai. Apalagi Anda kan bahas 2 kelas, kemudian nanti juga bahas yang kelas Q4, belum lagi bahas yang kelas PJJ, belum bahas yang PSDKU. Jadi rapat judulnya ini antri. Kalau kita misalkan menunggu nanti sampai bulan Desember takutnya Anda untuk mengerjakan mengerjakan proposalnya itu waktunya itu tidak panjang. Takutnya itu aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau saran saya cepatnya. Jadi misalkan kita kan sekarang ini kan tanggal 29 ya. Asumsi untuk dosen itu pasti nanti akan kita extend. Enggak bakal 2 September lagi, kita extend minggu depan tanggal 9. Nah, apakah kira-kira di tanggal 9 September itu Anda sudah kira-kira sudah bisa untuk ini dapat judul? Atau tanggal ininya tanggal 9 berarti tanggal 16 mungkin pilih yang mana untuk yang setting di ininya setting di mananya itu setting di MIS-nya Anda tak kasih waktu sampai kapan kira-kira 9 atau 16 atau 9 cukup akhir September gimana Pak? Jadi kayak 2 bulan akhir September. Jadi gini aja dulu. Tak kasih waktu dulu ya sampai 16. Nanti kalau misalkan yang bisa terkumpul di tanggal 16 itu berapa, saya tak mengajukan diri untuk ini dulu untuk rapat awal. Jadi mungkin tidak semuanya kan. Misalkan paling enggak yang masih separuh lumayan ya. Nanti tak extend lagi sampai akhir September. Jadi bukan langsung semuanya di akhir September. Jadi biar ada kayak apa ya? Biar ada nyicil untuk bahas judul Anda. Itu ya. Gitu ya. Sementara di tanggal 16 September dulu ya. Maksimal. Kalau saya sih Iya, oke ya. Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu Pak, untuk apakah ada syarat-syarat Pak untuk judul PA-nya Pak? Misalnya mungkin apakah harus menggunakan teknologi ini atau mungkin harus bagaimana? Nah, kalau pakai D3 itu nggak ada syarat aneh-aneh. Jadi biasanya kan kalau yang ada syarat aneh-aneh itu yang D4 harus ada metode, harus ada apa gitu kan ya. Kalau D3 ini gampang, semuanya aplikatif. Kalau misalkan ternyata Anda menggunakan metode malah lebih bagus, pasti akan diterima. Misalnya ya Anda bikin DSS, Anda bikin aplikasi AI itu pasti akan diterima. Jadi malah tidak ada syarat kalau D3. Gitu. Jelas ya? Baik Pak. Itu Pak, berarti tidak ada itu ya. Untuk judulnya nih dibebaskan. Jadi tidak ada seperti kan karena kan ingat saya kan tahun kemarin itu Pak ya. Beberapa mahasiswa kan
mengambil judul dosen sehingga harus memakai Oracle gitu Pak dan PHP native. Atau saya ada constraint seperti itu. Nah itu nggak tahu itu proyeknya apakah akan dilanjut lagi untuk angkatan Anda ini ataukah berhenti sampai yang kemarin. Karena memang ada beberapa aplikasi itu yang masih butuh untuk pengembangan. Tapi ya tidak semuanya sih. Makanya untuk jaga-jaga apabila misalkan Anda itu apa namanya ini ya jangan jagain dari judulnya pen. Karena judul pen itu juga kita nggak tahu bakal akan dikerjakan ulang lagi atau bagaimana lah itu kita kurang tahu. Jadi kalau bisa kita independen aja. Jadi Anda cari sendiri. Gitu ya. Jadi biar bebas teknologinya juga bebas. Kemarin tuh ada salah soalnya memang mau dipakai di pen. Jadi harus nyambung ke MIS. Makanya teknologi itu masih pakai teknologi PHP native ya. Gitu. Oke. Apakah sudah jelas? Oh, dari saya alhamdulillah sudah jelas Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya. Oke, ada yang lain? Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Berarti untuk tanggal akhirnya tadi kalau nggak salah kan tanggal 16 atau ya sekitaran segitu ya Pak ya tadi ya. Iya. Lalu nanti itu kan kita mengajukan judul dulu. Nanti itu udah sekalian sama pembinanya ya Pak? Apa gimana? Iya, betul. Jadi pas waktu Anda upload ke MIS itu usahakan sudah ada nama pembimbing. Jadi gunanya apa? Kalau misalkan nanti dibahas di rapat itu kan nanti saya juga akan membuka dari aplikasi MIS. Nah kalau saya buka dari aplikasi MIS dan ternyata tidak ada pembimbingnya, saya takutnya tidak ada yang membela judul Anda. Makanya agar ada yang membela nanti rapat, Anda harus punya cekengan dosen pembimbing. Gitu ceritanya. Jelas ya? Iya, izin bertanya lagi Pak. Untuk mencari dosen pembimbingnya itu gimana ya Pak? Bebas Anda cocoknya dengan siapa, ya harus Anda minta izin pengajuan judul, apakah judulnya ini oke atau apalah itu ya. Silahkan. Bebas itu. Bebas ya Pak ya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Laporan PA sama PA-nya itu bedanya Isinya, jadi kalau di D3 itu lebih sederhana. Jadi babnya itu kan kalau yang di D4 itu kan sampai bab 5 ya. Kalau di D3 itu cuma sampai bab 4. Jadi untuk yang bagian analisa atau analisanya itu enggak ada. Karena kan D3 kan pengennya kan hanya sifatnya aplikatif. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan format yang D4 ya enggak masalah. Berarti kan melebihi malah enggak ada masalah. Ini kan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya aplikatif sehingga tidak butuh analisa. Lah Anda bisa pakai laporan yang punyanya D3. Begitu? Alex, apakah sudah jelas? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kan begini Pak, mengingat ini kan dari sendiri ada program LJ ke D4. Nah, saya sama berpikir bagaimana jika mungkin misal Pak ya, ini untuk skenario. Jadi skenario ini misal saya TA D3 ini mengambil judul A, lalu untuk di LJD 4 saya mengambil judul yang sama, namun mungkin akan saya tambah gitu. Mungkin tambah fitur apa tambah analisis dan lain-lain itu bagaimana Pak? Bisa, boleh. Apakah memungkinkan? Iya, sangat memungkinkan. Jadi Anda bisa langsung kontak ke dosen pembimbingnya. Jadi kira-kira yang porsi untuk D3 itu yang seperti apa? Nanti kalau misalkan nanti Anda mengajukan di D4, LJ itu juga seperti apa? Langsung konsultasi dengan para pembimbing aja. Nggak masalah itu. Gitu? Ada lagi? Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Lalu untuk itu Pak, ini misal skenario terburuk, misalnya ada mahasiswa yang mungkin melewati deadline pengajuan judul itu, apakah konsekuensinya besar? Enggak, berarti kan artinya yang bahas duluan itu kan judul-judul yang sudah masuk. Ya Anda nanti buka lagi, misalnya kalau memang judulnya itu belum masuk semua gitu ya, misalkan yang masuk baru separuh kelas. Ya sudah nanti buka lagi untuk yang gelombang kedua. Tapi juga
saya tidak bisa memastikan ya gelombang 2 itu bakal ada atau tidak, karena kan bisa jadi dosen itu juga mengajukan judul. Jadi judul dari dosen, judul dari Anda dibahas di rapat bareng. Kalau misalkan ternyata jumlahnya itu memenuhi dari jumlah jumlah angkatan Anda, satu angkatan ini untuk mengambil judul itu, ya sudah. Berarti gelombang kedua nggak akan saya buka. Jadi nanti Anda yang dapat judul harus mengambil judul-judulnya dosen yang sudah dibahas di rapat. Begitu. Gitu ya, Valen. Oh baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, insya Allah sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Khairon. Setiap judul itu harus ada mitra. Mitra ini maksudnya perusahaan atau apa ya? Studi kasus misalnya di perusahaan apa gitu ya. Ya enggak harus. Tapi lebih baik seperti itu. Jadi kasusnya itu real, jadi bukan kasus yang berdasarkan asumsi gitu ya. Cuman nggak harus ini biasanya. Kalau misalkan ada yo ajukan, kalau misalkan nggak ada yo biasanya nggak apa-apa. Coba nanti juga konsultasi dengan pembimbing ya. Jadi apakah harus ada mitra atau tidak gitu. Oke, ada yang lain untuk pengajuan judul? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, misalkan saya mengambil judul dari laporan KP, Pak. Tapi ini kan saya kan 3 orang lah. Ini judulnya beda, tapi isi materinya itu sama, bagaimana, Pak? Nanti bisa ketemu loh waktu rapat judul. Ya nanti kalau ketemu salah satu, kalau ketemu di judul dan ternyata isinya sama, ya nanti pasti akan dicoret itu yang kalau misalkan memang dianggap sama. Jadi kalau bisa itu aplikasi KP Anda ini mengerjakan 3 tugas yang isinya itu beda-beda. Itu baru boleh biasanya. Mungkin nanti outputnya adalah jadi kesatuan yang terintegrasi, nggak masalah. Kan Anda tinggal menjelaskan yang dikerjakan oleh si A, si B, si C itu apa aja kan gitu. Dengan 3 judul yang berbeda. Gitu ya, Haikal. Oh, iya. Siap, terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Saya izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Itu Pak, mengingat dosen membimbing ini apakah nanti terbatas dari IT Pak ya? Harus dari IT ya untuk dosen membimbing. Biasanya kalau Anda mengambil dosen di luar IT, dia nanti akan masuk di pembimbing 2. Pembimbing satunya tetap wajib harus dari dosen IT. Oh baik. Lalu untuk perbedaan antara DOSBIM 1 dengan 2 ini apa ya Pak? Nggak ada sih. Ya tergantung. Anda prefernya yang dijadikan sebagai pembimbing utama yang siapa? Yang biasanya. Oh begitu Pak. Berarti kami memilih sendiri. Kami memilih utama yang gitu. Betul. Anda curhatnya dengan siapa? Cocok dengan dosen siapa gitu ya. Ya sudah. Misalkan ini karena saya misalkan dari dosen A sama B, saya cocok ke A. Ya hanya sebagai pembimbing utama. Yang B-nya mungkin sebagai pembimbing kedua. Nggak masalah. Bebas itu. Tidak ada aturan Anda suruh milih 1 dan 2 itu bebas. Cuma ya tadi kalau dosen di luar IT itu masuknya di pembimbing 2. Kalau toh misalkan nanti ternyata ada pembimbing dari perusahaan, nggak masalah, masukkan juga sebagai pembimbing 3. Atau misalkan saya nanti berhubungan dengan aplikasi kesehatan dokter gitu ya. Ya nggak apa-apa, dokternya nanti dimasukkan sebagai pembimbing 3. Atau saya nanti berhubungan dengan misalkan dengan pembimbing perusahaan A gitu ya. Nah, pembimbing Anda sekarang itu dijadikan sebagai pembimbing ketiga. Itu boleh. Gitu, Valen? Oh baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Berarti untuk sebentar, untuk dosen pembimbing ini kan seingat saya kan itu Pak. Jadi misalnya ada untuk Pak Udin itu lebih ke jaringan. Nah lalu misal saya membuat project akhir namun di luar jaringan Pak. Namun saya meminta Pak Udin sebagai dosen pembimbing itu apakah memungkinkan? Padahal untuk Pak Udin sendiri itu lebih ke jaringan. Spesialisasi. Enggak masalah selama beliaunya mau ya. Jadi intinya berarti konfirmasi dulu Pak. Harus konfirmasi lah. Masa tiba-tiba Anda pakai namanya dosen tapi tidak pakai konfirmasi terus dosennya tiba-tiba disuruh bela waktu sidang, bingung.
Kalau misalkan nanti Anda nggak lapor, dosennya bisa gini nanti waktu rapat judul itu. Lu anaknya nggak pernah ngadep saya, tiba-tiba pakai nama saya, ya akhirnya nggak mau bimbing, nggak ada yang bela, susah dicoret nanti. Takutnya itu. Jadi kalau bisa ketika nanti Anda mencantumkan nama dosen pembimbing 1 dan 2, itu ada sudah permisi juga ke beliau-beliaunya. Jadi Bu, Pak, ini saya sebagai dosen pembimbing, ada masukan apa enggak, kayak gitu. Ya seolah-olah Anda sudah mulai bimbingan gitu ya. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Lalu untuk limit sebenarnya untuk dosen pembimbing ini apakah ada limit tersendiri Pak? Misal dosen A itu maksimal 10 mahasiswa atau bagaimana? Iya, kalau di aturannya PEN itu dosen pembimbing pertama itu maksimalnya 10. Itu nggak bisa ditambah lagi. Pak, tapi saya tetap pengen dosen yang ini karena ini dosen favorit misalnya. Bisa, tapi di switch ke pembimbing kedua. Nggak ada masalah juga. Jadi yang tidak boleh, yang dibatasi kalau di aplikasinya MIS itu 10 itu untuk dosen pembimbing pertama. Jelas ya? Misalkan saya nih, banyak yang ngambil saya jadi 10 ada 10 di pembimbing pertama semua. Enggak masalah, yang untuk anak-anak yang dosen pembimbing ke-11 itu saya switch aja ke pembimbing kedua. Enggak ada masalah. Itu ya, Valen. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Insya Allah dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, ada lagi dari Subhan. Saat kita mencari dosen pembimbing, juga harus mengetahui judul PA terlebih dahulu. Ya iyalah, kan Anda kan ceritanya permisi gitu kan ya. Permisi mau pakai nama beliau di judul PA Anda. Berarti kan Anda konsultasi dengan beliaunya ya. Apakah ada masukan, apakah sudah cocok, apakah sudah layak untuk diajukan sebagai PA dan lain-lainnya. Itu coba Anda konsultasi juga sama calon dosen pembimbing Anda itu. Itu ya. Subhan. Oke, ada yang lain lagi? Ada pertanyaan kah? Nggak ada yang cewek ya yang tanya? Semuanya cowok. Yang cewek-cewek apakah sudah jelas? Halo, apakah sudah Saya jelas? izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan Haikal. Pak, misalkan nanti kita belum dapat dosen pembimbingnya itu bagaimana ya Pak sampai akhir? Nanti lah itu tadi kan waktu nanti Anda sudah ngupload ke MIS ternyata dosen pembimbingnya belum ada. Kalau judul Anda itu bagus, biasanya langsung diterima. Terus nanti Anda akan secara otomatis akan dicarikan dosen pembimbing yang cocok pada saat rapat judul itu. Ya Anda terima masuk nanti. Tiba-tiba kalau misalkan judulnya diterima ya, itu langsung Anda punya judul dan dosen pembimbing. Cuman kalau misalkan Anda cocok atau enggaknya, enggak tahu. Pokoknya ya wes itu. Ketika Anda tidak memilih dosen pembimbing sendiri. Begitu ya, Haikal? Ya siap, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Gimana? Ada pertanyaan lain? Dari mbak-mbaknya nggak ada? Permisi Pak. Ya, silakan. Ya Pak, izin bertanya, saya mohon maaf tadi telat ya. Mungkin ini saya ketinggalan atau udah disampaikan, saya nggak tahu. Pak, saya izin bertanya untuk tahun kemarin kan kebanyakan sistem informasi ya. Apakah tahun ini 2 juga? Terima kasih Pak. Sistem informasi bebas ya. Selama informasinya itu real, biasanya pasti akan diterima. Makanya kenapa tadi ada pertanyaan itu apakah butuh mitra? Biasanya kalau ada aplikasi yang berbasis sistem informasi itu pasti harus ada mitranya karena biar dianggap tidak Anda tidak membuat aplikasi itu berdasarkan asumsi. Jadi memang kebutuhan dari pihak mitra. Nah kemarin itu banyak judul SI karena mitranya PEN yang butuh memang untuk mengembangkan MIS. Ya apalagi ya memang dari PEN akhirnya ya aplikasinya keluar seperti itu kemarin itu. Gitu ya Apir? Iya Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain?
izin bertanya Pak. Iya, silakan Valen. Ini mengingat ini Pak, ya sebenarnya saya juga mohon maaf mungkin terlalu banyak tanya Pak ya. Soalnya kan saya pikir ini ya untuk ini kan kita kan kurikulum baru Pak ya. Seingat saya kan sudah tidak ada MSc. Nah ini kan kemarin kan saya dengar-dengar itu kan takutnya ini itu kan misalnya Pak ya, nauzubillah min dzalik, barangkali ada yang bermasalah untuk PA-nya hingga akhir, itu apakah bisa nambah semester Pak? Apa harus cuti setahun? Kalau ada yang bermasalah di PA-nya, biasanya nambah semester, bukan cuti. Jadi misalkan Anda kan semester ini kan ngerjakan proposal. Semester 6 besok kan Anda ngerjakan proyek akhirnya gitu kan. Dan ternyata proyek akhirnya belum jadi kan molor. Akhirnya masuk ke semester ganjil di tahun 2024 gitu kan. Ya nggak masalah, ya Anda nambah semester aja. Batasnya nambah semester sampai berapa? Saya lupa, di kalender akademik itu ada ya. Jadi ada batasan itu Anda harus nambah semester sampai berapa kali gitu. Berapa semester gitu ya, saya lupa. Ada aturannya di situ. Soalnya kalau kena batas maksimum nanti Anda kena DO. Jadi ada batas maksimumnya. Saya lupa sampai berapa semester. Gitu ya. Valen. Ya, baik Pak. Lalu ini kan saya juga pernah dengar kabar Pak ya, bahwa untuk nanti ini akan menghabiskan D3 atau mungkin kita di free upgrade ke D4 itu apakah benar Pak? Atau mungkin ada info lebih lanjut seputar hal itu? Itu masih wacana, masih nggak tahu kapan. Sementara ini soalnya perusahaan juga masih butuh D3. Jadi santai aja. Sebentar, anak saya telepon ya, sebentar ya. Ya baik Pak. Oke, lanjut. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Mungkin terakhir Pak dari saya. Ya, silakan tanya. Untuk pelajaran pembimbingnya itu apakah harus memang mengajar ke beliau-beliaunya ya Pak? Apa kan ini kan ada teman-teman yang juga mungkin KP di luar Surabaya dan lain-lain. Enggak perlu lewat HP aja cukup lewat WA. Enggak perlu sampai ya mungkin kalau ingin mengadakan kayak meeting online gitu ya silakan. Tapi biasanya cukup dari WA aja cukup. Jadi enggak harus apa namanya? Enggak harus face to face ya. Oh, gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain?
Ada yang lain kah? Permisi Pak, saya izin Ya. bertanya. Ya ini saya melanjutkan pertanyaan dari Mbak Biar tadi Pak. Berarti nanti aplikasi kita itu harus mendapatkan feedback dari mitra atau nanti juga harus digunakan untuk aplikasinya atau bagaimana ya Pak? Iya. Jadi biasanya kalau aplikasi yang ada mitranya itu memang aplikasi yang basisnya sistem informasi ya. Biasanya memang ketika diujikan itu nanti biasanya kita itu minta hasil validasi. Jadi hasil validasi antara Anda dengan pihak mitranya. Jadi apakah memang aplikasi yang sudah dibuat ini sudah sesuai dengan ekspektasinya perusahaan sana atau belum? Biasanya seperti itu. Tapi kan itu gampang ya, jadi bukan hal yang susah lah. Saya kira ketika nanti Anda berjalan, kemudian ada pembimbing memang dari sana yang upload di pembimbing ketiga misalkan ya. Lah itu saya kira nggak ada masalah. Jadi ya tinggal minta validasi aja. Gitu. Oh ya baik Pak, izin feedback lagi Pak. Nah kalau semisal untuk pengajuan PA ini melanjutkan dari judul KPI itu, namun untuk project KPI itu semisal aplikasinya itu ternyata kompleks dan mungkin belum bisa dijadikan pengajuan proposal PA, namun mungkin mengambil salah satu atau dua fitur dari project yang dikerjakan di KPI itu apa bisa gitu ya Pak? Ya itu tadi. Nah, Anda kan nanti akan konsultasi juga pengajuannya ini lewat pembimbing kan. Coba Anda ajukan, kemudian Anda minta apa ya istilahnya. Judul yang Anda ajukan itu apakah sudah sesuai dengan PA ataukah butuh ditambah fitur baru lagi. Itu coba Anda diskusi dengan pembimbing. Kalau pembimbing oke, suruh ngajukan, ya ajukan aja. Tapi kalau misalkan pembimbing minta coba ditambahi fitur A, B, C, D misalkan, ya tambahkan, gitu ya, agar bisa maju. Saya kira itu. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, mungkin dari saya cukup. Oke. Ada yang lainnya? Ada yang lain? Atau cukup? Jadi kalau misalkan Anda masih ada unek-unek yang mengganjal, langsung tanya di grup SPPA ya. Jadi di grup SPPA itu Anda tanya apa aja, silahkan pokoknya berhubungan dengan PA kita. Jadi sudah tak kasih tahu ya tadi template-nya ada di mana, pengajuan, terus maksimal PR saya tinggal buka setting tanggalnya tadi karena belum buka ya. Nanti tak setting sampai tanggal 16 September. Oke, mungkin saya kira itu ya. Saya kira mungkin cukup ya untuk sore ini. Kalau ada yang masih bingung ya tadi kita bahas lewat grup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Iya, saya pamit keluar ya. Monggo Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ayo kon, lulus. Ayo kon, Sudahan mana yuk? Ampun, wis. Sepurane bos.